Kuantitatif nih seperti apa nih? Karena pertanyaannya kalau ada dana 50 juta nih Mbak Felita, mau investasi baiknya ditaruh di aset apa aja nih? Kalau sekarang nih mau dialokasiin sebaiknya berapa? Mungkin berapa persen ke saham atau berapa persen lebih ke fixed income mungkin? Atau pegang cash aja justru lebih aman gitu ya? Seperti apa nih kalau dari sudut pandangnya Mbak Felita? Oh, ini pertanyaan baik sekali dan saya sering sekali mendapat pertanyaan seperti ini. Tapi, mungkin pada saat ini saya juga ingin, mengingatkan ya kepada publik, dan kepada calon investor atau investor, bahwa tidak ada satu jawaban untuk semua orang. Jawaban untuk saya dan jawaban untuk Maria bisa completely berbeda. Apa yang membuat berbeda karena profil resiko kita bisa beda nih. Mungkin Mhm. 50 juta menurut Maria kecil banget, menurut saya gede banget gitu kan ya. Dan mungkin, dan kemungkinan kita mau, jangka waktunya berapa lama. Saya mungkin, oh saya tahan 3 tahun kalau dia nggak perform juga oke. Tapi mungkin orang lain, wah saya nggak tahan, bulan depan mau nikah ya. Nah itu jawabannya berbeda-beda. Jadi untuk menjawab 50 juta itu kemana, saya harus mengenal dulu, untuk tadi Bapak yang bertanya bagaimana profil resikonya, 50 juta itu dibanding total harta itu berapa banyak gitu kan. Yang tadi saya bilang untuk saya mungkin banyak, untuk Maria mungkin dikit sekali gitu. Jadi itu jawaban yang akan menentukan hasil investasi. Dan di industri ini ada alasannya mengapa tenaga penjual itu memiliki license ya, memiliki license dari OJK karena memang Ya, ini namanya jualan investasi bukan jualan oke. minuman gitu kan. Jadi harus dianggapi secara serius. Jadi saya akan ajak Bapak untuk kalau mau main saham, ngobrol dengan sales brokernya gitu Oke, ya. tapi Kalau mau beli sebaiknya kalau reksadana masa-masa sekarang harus nggak sih menghindari risky aset gitu? Artinya, aduh saham tar dulu deh gitu. Jadi alokasi 50 juta mungkin jangan dulu di saham ataukah justru sebenarnya kita bisa mungkin meningkatkan pelan-pelan? Atau mungkin kalau yang fairnya mungkin 10 juta aja di saham, 10 juta di mana jadi dibagi 5 gitu misalnya. Atau seperti apa Mbak Felita? Kalau misalnya di situasi kalau kondisi saat ini? mungkin kita asumsi aja deh, asumsi kita itu agresif sekali, ya Mhm. masih muda, belum ada tanggungan gitu ya, dan 50 juta asumsi itu mungkin tidak terlalu besar untuk kita. Definitely kalau kita lihat 2020 ini tahun yang benar-benar sangat spesial, di mana segala, proses ekonomi itu didisrupsi dan dengan demikian kenapa indeks kita yang dulunya udah kepala 6 ribuan, bisa bahkan jatuh di bawah 4.000 dan bahkan di kepala 5.000 ya. Kalau kita berasumsi kita agresif, pastinya nambah di saham is a good idea gitu ya. Kalau memang jangka waktunya juga agak panjang. Ketika terjadi krisis atau volatilitas kita diizinkan membeli sesuatu lebih murah gitu ya dan the other way around. Kalau lagi baik-baik saja, apakah misalkan lagi tenang-tenang, adem ayem, ekonomi baik, beli rumah juga pasti lebih mahal kan gitu ya. Tidak seperti sekarang-sekarang ini mungkin banyak diskon. Jadi kalau kita boleh asumsi kita agresif, boleh banyak di saham, tapi kalau memang kita profil risiko kita adalah konservatif, uang ini kemungkinan besar akan segera dipakai gitu ya. Kita harus lebih defensif. Kalau defensif banget bulan depan mau menikah ya, mau bayar catering, yang pastinya itu taruh deposito saja gitu. Jadi defensif macam-macam yang tadi saya bilang urutannya dari deposito, mungkin emas juga bisa tergolong defensif ya, dan juga bisa ke fixed income atau obligasi. Gitu Maria. Oke, ini gambaran yang cukup menarik sekali begitu ya untuk bisa diperhatikan. Jadi kalau tergantung Anda profil resikonya apa, start dari situ saja dan pilih deh aset alokasi untuk Anda lakukan dari budget yang tadi disampaikan ya.